Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Divisi Humas Polri menggelar pelatihan drone tahun anggaran 2024 yang diikuti oleh perwakilan personel Divhumas dari tiap Polda jajaran dan ada di Indonesia. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 5 hari. Pelatihan drone Divhumas Polri dilaksanakan di Balai Pelatihan Pendidikan Penerbangan Curug, Tangerang, Banten. Pelatihan ini mengangkat tema melalui program pelatihan drone, kita tingkatkan profesionalisme SDM Humas Polri. Pelatihan ini diikuti oleh 40 personel Humas Polri dari tiap Polda yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Pelatihan drone ini dibuat dengan pertimbangan bahwa drone dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat secara berkualitas dan komprehensif. Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Divhumas Polri, Ditjen Pol Cahyono Saputro menegaskan bahwa alasan kenapa drone dipilih sebagai objek pembelajaran karena drone merupakan teknologi yang sangat dapat membantu kegiatan peliputan dan dokumentasi. Kenapa kita memilih BP3 Curug? Yaitu karena memang BP3 ini merupakan institusi dari Dirjen Perhubungan, Kementerian Perhubungan, merupakan satu yang mempunyai sertifikasi terhadap operator drone. Dan ini sangat penting dimiliki oleh anggota Polri dan jajaran khususnya karena teknologi drone sekarang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan untuk peliputan dan dokumentasi di jajaran dan kewilayahan. Setelah ini kita melaporkan pada pimpinan karena ini juga merupakan satu hal yang positif ya, dan dengan perkembangan teknologi ilmu komunikasi dan ini sangat dibutuhkan di jajaran. Ya, saya akan laporkan pada pimpinan, mudah-mudahan ini juga di tahun berikutnya kita tetap ada kurikulumnya dan ada anggarannya untuk pelaksanaan pelatihan sampai level-level yang lebih tinggi. Tadi epsilon untuk mereka-mereka yang sudah mempunyai dasar dari pelatihan ini. Pada kesempatan yang sama, Kepala BP3 Curug Kapten Ahmad Hariri menyampaikan terima kasih serta apresiasi terhadap Divisi Humas Polri. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk jajaran Kepolisian Republik Indonesia khususnya Divisi Humas Polri dalam hal ini yang telah bekerja sama dengan BP3 Curug untuk pelaksanaan pelatihan pilot drone atau Spukta yang memang sekarang baru sangat dibutuhkan. Menambah satu bekal pada peserta khususnya personel Humas Polri untuk lebih profesional lagi dalam melaksanakan tugas untuk mendukung keterbukaan era informasi yang ada sekarang ini. Dengan diadakannya pelatihan ini, Divisi Humas Polri berharap agar para personelnya bisa mengimplementasikan ilmu yang dipelajari serta menjaga hubungan baik dengan Dinas Perhubungan. Dari Tangerang, Banten, Jamal Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, polisi wanita dari jajaran Satuan Kerja Mabes Polri ajak siswa dan siswi dari Sekolah Al-Azhar Pondok Labu Dalam bijak bermedia sosial. Hal ini disampaikan pada saat kegiatan Polwan Goes to School yang digelar pada Senin pagi di Sekolah Al-Azhar Pondok Labu, Jakarta. Personel polisi wanita dari jajaran Satker Mabes Polri berikan materi terkait bijak bermedia sosial kepada 100 siswa dan siswi Sekolah Al-Azhar Pondok Labu, Jakarta pada kegiatan Polwan Goes to School pada Senin pagi. Ketua Seksi Polwan Goes to School, AKBP Aruma Chandra Dewi, mengatakan bahwa pemilihan materi bijak bermedia sosial ini karena untuk menyadarkan generasi muda agar bisa memiliki etika berinternet, sekaligus perilaku sosial yang sopan di media daring. Terkait materi bijak bermedia sosial itu kaitannya karena adanya keprihatinan kami bahwa netizen Indonesia tadi ada survei bahwa dari Asia Pasifik itu adalah paling bawah. Jadi kita ingin mengedukasi dari mulai siswa SD, SMP dan SMA untuk mulai memperbaiki citra netizen atau citizen di internet agar tidak lagi menjadi netizen yang dinilai barbar, tapi menjadi netizen yang beretika
beretika dan memiliki sopan santun. Kegiatan ini juga mendapatkan respon positif dari pihak sekolah Al-Izhar Pondok Labu. Muhridwan, Kepala Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Perguruan Al-Izhar mengatakan bahwa pada kegiatan Polwan Goes to School ini bisa memberikan edukasi kepada generasi muda untuk taat pada aturan dan sadar dengan konsekuensi hukum. Hari ini Polwan Goes to School Al-Izhar dari SD, SMP, SMA untuk murid dan juga komite sekolah atau di kami disebut BKUMG, perwakilan orang tua, SD, SMP, dan SMA. Responnya juga dari tadi saya mengikuti dengan orang tua juga sangat baik ya. Bahkan orang tua juga ada beberapa masukan, beberapa usulan untuk ke depannya. Jadi saya rasa ini hal citra positif buat Polwan khususnya dan Polri pada umumnya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat. Dan dalam hal ini adalah di dunia pendidikan ya dengan anak-anak, dengan orang tua supaya bersama-sama bisa taat pada aturan, tertib berlalu lintas, sadar dengan konsekuensi hukum, dan juga menghindari kalau di dunia pendidikan ada bullying, ada perpeloncoan, itu bisa sama-sama punya kesadaran untuk sama-sama menghindari itu. Kegiatan Polwan Goes to School ini merupakan salah satu rangkaian menyambut hari jadi ke-76 Polwan RI yang jatuh pada 1 September 2024 mendatang. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Modal Emas, Polri TV. Pemirsa, jelang peringatan Hari Jadi Polwan ke-76, banyak sosok polisi wanita yang inspiratif dan juga berprestasi. Salah satunya Bribda Tiana Dwi Agustin, seorang anggota Polwan yang berdinas di Satuan Samapta Polres Pemalang yang berhasil meraih juara 1 kategori kelas kata beregu dalam kejuaraan karate Piala Kapolri National Open yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat pada akhir Juli 2024 lalu. Bribda Tiana Dwi Agustin, seorang anggota Polwan yang berdinas di Satuan Samapta Polres Pemalang ini, berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Ia berhasil meraih juara 1 kategori kelas kata beregu dalam kejuaraan karate Piala Kapolri National Open yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat pada akhir Juli 2024 lalu. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario mengatakan prestasi Bribda Tiana Dwi Agustin adalah kado manis bagi Polwan Polres Pemalang menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Polwan yang ke-76 pada tanggal 1 September 2024 mendatang. Sebelum mengikuti kejuaraan karate Piala Kapolri National Open, Bribda Tiana Dwi Agustin juga pernah mencatatkan sejumlah prestasi dalam kejuaraan karate di tingkat daerah hingga tingkat nasional. Raihan prestasi yang pernah ditorehkan diantaranya juara 1 kelas komite perorangan dalam kejuaraan Bupati Pemalang Cup tahun 2023, serta juara 1 kelas kata beregu dalam kejuaraan karate nasional Championship tahun 2019 di Surakarta. Di karate karena memang dari dulu cita-cita saya pengen jadi polwan. Waktu SD sudah bercita-cita untuk jadi polwan, dan polwan itu biasanya identik kalau misal bela diri itu keren kelihatannya. Jadi pas saya masuk SMP mengikuti ekstrakurikuler karate, saya menekuni dan latihan secara keras untuk bisa mendapatkan juara, dan alhamdulillah selama SMP, SMA sampai lulus sekolah saya mengikuti kejuaraan, berhasil, dan prestasi yang sangat membanggakan bagi saya. Saya masuk polisi lewat jalur rekpro atau biasanya itu rekrutmen proaktif. Itu ada yang di bidang akademik dan non-akademik, dan saya masuknya di non-akademik, yaitu saya menambahkan piagam-piagam kejuaraan yang telah saya ikuti dari tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional juga bisa. Menjadi anggota Polri melalui karate itu bagi saya itu juga mendapatkan nilai positif, nilai plus, nilai tambahan. Karena di sisi lain itu bisa mengharumkan instansi Polri, membanggakan kedua orang tua saya juga, dan secara pribadi ya untuk diri saya juga sendiri. Karena bagi saya itu
mendapatkan kejuaraan di karate ini sangat prestasi yang membanggakan untuk saya. Sebelum mengikuti kejuaraan karate Piala Kapolri, Bribda Tiana sempat menjalani latihan mandiri serta mengikuti training center selama 1 bulan di SPN Polda Jawa Tengah. Ia merasa senang dan bangga dapat ikut berpartisipasi dan meraih prestasi dalam kejuaraan karate Piala Kapolri National Open. Meski berhasil memenangkan sejumlah kompetisi, Bribda Tiana masih ingin mengejar prestasi di bidang olahraga karate dan berharap mendapatkan kesempatan mengikuti kejuaraan di level internasional. Selain Bribda Tiana Dwi Agustin, terdapat juga 2 personel Polres Pemalang lainnya yang meraih prestasi di bidang olahraga. Mereka adalah Bribda Robi Yuda Pratama, anggota Satsamapta Polres Pemalang, dan Bribtu Faza Iza Syuhada, anggota Satintelkam Polres Pemalang. Bribda Robi Yuda Pratama juga meraih juara 1 kelas komite dalam kejuaraan karate Piala Kapolri National Open tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat. Sementara Bribtu Faza Iza Syuhada meraih medali perunggu cabang olahraga tinju pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2023. Ketiga personel tersebut mendapatkan penghargaan dari Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario di halaman Mapolres Pemalang. Dari Humas Polres Pemalang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Jabar sebagai tuan rumah melaksanaan pembukaan atau opening ceremony kegiatan pertandingan bola voli dalam rangka turnamen Kapolri Cup 2024 bertempat di GOR Pajajaran, Bandung, Jawa Barat. Momen upacara pembukaan dibuka oleh asisten SDM Kapolri. Tentunya mewakili Kapolri untuk membuka turnamen bola voli Kapolri Cup 2024. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan kegiatan ini dalam rangka menjaring bibit-bibit atlet bola voli yang tentunya diharapkan akan berprestasi dalam turnamen Kapolri Cup 2024. Kabid Humas juga berharap atlet yang bertanding dapat memupuk solidaritas dan meningkatkan pengalaman bertanding tentunya di ajang nasional maupun internasional. Saat ini adalah babak penyisihan di zona 4, di mana tim yang bertanding pada zona 4 tersebut adalah tim dari Polda Jawa Timur, kemudian tim dari Polda Jawa Tengah, Polda DIY, dan yang terakhir tentunya sebagai tuan rumah adalah tim dari Polda Jawa Barat. Ada 34 Polda provinsi terbagi dalam 8 zona yang mengikuti turnamen bola voli Kapolri Cup 2024 ini dan diselenggarakan di seluruh Indonesia. Jawa Barat ada 8 zona yang terbagi dalam Kapolri Cup ini yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Jadi ada 34 provinsi melaksanakan kegiatan turnamen cup. Kemudian tadi juga dibuka secara langsung oleh ASSDM Kapolri, tentunya mewakili Bapak Kapolri untuk membuka turnamen Kapolri Cup, khususnya volleyball. Ya. Kemudian tentu tadi sudah kita lihat ada prosesi dari berbagai tim yang berlaga dalam turnamen Kapolri Cup, khususnya kita saksikan tadi dibuka di Kalimantan Barat. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.